Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Samsu Alam, kemudian peserta ujian kompre pada hari ini Ibu Wina Kuswiana. Baik, pada hari ini adalah ujian komprehensi. Terlebih dahulu saya sampaikan ada beberapa ketentuan atau petunjuk dalam ujian ini. Yang pertama, kita melalui beberapa sesi. Kami menggunakan sesi di mana Bapak Ibu peserta, Ibu Wina khususnya, mempresentasikan dulu kepada kami seputaran tahap-tahap yang telah dilakukan selama PPG. Kemudian sesi selanjutnya kami akan tanya jawab, dan secara bergantian saya dan Pak Samsu Alam akan bergantian bertanya kepada Ibu, dan harapkan Ibu jawab semua pertanyaan yang telah kita berikan. Kemudian nanti setelah itu Ibu, kami juga perlu sampaikan bahwa waktu Ibu hanya 50 menit. Itu sudah termasuk Ibu presentasi tanya jawab ya, sampai selesai. Nah, maka dari itu kami persilahkan dulu sebelum Ibu memulai nantinya memaparkan atau tanya jawab, mungkin terlebih dahulu Ibu perkenalan diri dulu biar kami bisa tahu termasuk polanya Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Wina Kuswiani. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Aris dan Pak Samsu atas kesempatannya. Izin perkenalan diri, nama saya Wina Kuswiana, asal sekolah dari SMKN 1 Buah 2, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Bapak. Di sini saya akan langsung mempresentasikan terkait pembelajaran yang sudah saya jalani selama proses PPG ini. Yang pertama adalah proses identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah ini, saya ada beberapa identifikasi masalah yang saya soroti. Yang pertama adalah terkait pedagogi, numerasi, dan literasi. Dalam poin itu, saya menyoroti masalah kurangnya kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kesulitan belajar peserta didik. Yang saya garis bawahi di situ adalah rendahnya peserta didik dalam hasil pembelajaran. Kemudian di analisis, mohon maaf, di eksplorasi masalahnya untuk hasil kemandirian itu ternyata ada beberapa hal yang menyebabkannya, Pak, sebagai gejalanya begitu ya, Pak ya. Yang pertama, gejala yang saya lihat itu adalah terkait kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran begitu. Alternatif solusinya adalah dengan menerapkan beberapa metode, Pak, metode pembelajaran. Nah, di situ banyak sekali referensi yang saya gali di eksplorasi alternatif solusinya. Kemudian di penentuan solusinya ada beberapa, misalkan Pak, ada metode mind mapping, kemudian diskusi, ada cooperative learning, resitasi, dan lain sebagainya. Yang saya simpulkan untuk penentuan solusi di masalah yang pertama yaitu adalah model pembelajaran yang harus diterapkan. Di antaranya adalah untuk menumbuhkan kemandirian itu dengan metode diskusi. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, terkait rendahnya hasil pembelajaran peserta didik, sebagai eksplorasi gejalanya itu adalah media yang belum menyesuaikan atau cocok dengan karakteristik materi yang diajarkan begitu. Jadi peserta didik kurang bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru begitu, Pak. Adapun eksplorasinya itu ada metode visual, audiovisual, kemudian audio. Yang saya pilih untuk penentuan solusinya adalah metode audiovisual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Aris dan Pak Samsu Alam. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bu Wina, terima kasih. Sekarang Bu Wina, kita masuk sesi tanya jawab Bu Wina pada ujian kompre hari ini. Nah, kalau Ibu Wina nanti ada yang mau ditunjukkan sebagai bukti-bukti atau istilahnya artefak yang mau ditayangkan melalui share screen, itu boleh, Bu. Misalnya Ibu standby filenya mau ditunjukkan yang mana kaitan jawabannya dari hasil pertanyaan dari kami berdua sebagai penguji. Nah, saya bertindak sebagai penguji 2 dan Pak Samsu Alam sebagai penguji 1. Sehingga saya persilakan untuk kesempatan pertama kepada Bapak Samsu Alam untuk masuk pada sesi tanya jawab. Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Salam Ibu Wina. Salam, Pak. Ibu Wina memilih model ini ya, Discovery Learning ya, sebagai pilihannya. Sebetulnya Bapak, mohon maaf sebelumnya, untuk solusinya saya di situ metode, cuma
solusinya itu harus disandingkan dengan model, Pak. Model yang saya pilih itu discovery. Cuma untuk solusinya saya pilihnya itu sebetulnya metode, Pak. Metode ya. Ya, Masih tertulis di situ sebagai ini, Bu ya, sebagai oke. Eh, mungkin Ibu Wina bisa bicara cerita sedikit tentang eh, cara Ibu Wina mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelasnya, Bu. baik, Bapak. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Eh, Kayak saya di situ, Bapak, karena proses pembelajarannya harus disesuaikan dengan metode abad 21 gitu ya. Jadi harus berbasis student center bukan lagi teacher center. Di situ saya berusaha untuk menciptakan sebuah iklim pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun sayangnya ketika di awal-awal pembelajaran itu peserta didik cenderung pasif, Bapak. Pasif. Jadi harus kita kasih tahu dulu, harus kita kasih istilahnya materinya dulu, baru mereka bisa melangkah begitu, Pak. Itu mungkin yang bisa saya lakukan, yang setelah saya lakukan untuk proses identifikasi masalahnya. Oke, pasif itu eh, masuk sebagai akar masalah kah, gejala kah, atau eh, atau apa, Bu? Gejala, Pak. Gejala. Iya, Berarti gejala akan adanya masalah gitu ya. Misalnya ini Ibu flu, tapi sebelum flu gejalanya kan ada, iya, mulai berat berat kepalanya, mulai batuk-batuk apa. iya. Pasif pasif tadi itu gejala kah atau masalah, Bu? Seperti apa Ibu Gejala, menjelaskannya? Pak. Masalahnya sehingga menimbulkan kurangnya kemandirian belajar begitu, Pak. Ya kan untuk identifikasi masalah itu selalu tiga, Bu ya, saling terkait. Apa tadi, gejala, masalah itu sendiri dan sebabnya, kan gitu, Bu ya. Iya. Nah, kira-kira sebabnya sehingga siswa itu pasif atau eh, tidak rendahnya motivasi itu kira-kira adanya apa penyebabnya di siswa kah atau di gurunya, Bu? Menurut Ibu nih. Dari penyebabnya, Pak ya. Bisa Iya, jadi dari kedua, dari guru, Pak, dari guru. dari guru. Oke. Iya, ya dari guru. Oke, berarti itulah Ibu mengembangkan tadi apa model ya, model discovery, Betul, Pak. discovery. Oke. Kebiasaan Ibu Wino untuk mengidentifikasi masalah yang paling urgent itu seperti apa, Bu? Dengan melihat, mengobservasi proses pembelajaran, Pak. Observasi proses. Ibu tidak pernah ini mencoba mengkalkulasi, misalnya mendaftar masalah kan, Bu ya? Oh iya, Ya, iya, ya, ya. Ya, iya, bisa dicerita, dengan Bu? cara, ya dengan cara mendaftar masalah, Ah, saya tuliskan beberapa masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran saya dari hasil observasi yang saya lakukan. Kemudian saya oke. merunut dan eh, skala prioritaskan gitu, Pak. Ini sebetulnya kesalahan mana eh, yang paling urgent, yang paling dominan begitu, Pak. Oke. Anggaplah Ibu menerapkan itu ya. Ibu rating nih masalah 1 sampai 10 gitu kan. Hanya milih 1 2 lah di atas. Untuk memvalidasi itu apa yang Ibu lakukan bahwa ini benar-benar masalah nih di pembelajaran. Dari hasil Apa maksudnya pembelajaran, maksudnya memvalidasinya itu, Bu, berkaitan dengan rangkaian PPG kita itu kan baik, dua toh. Studi literatur sama wawancara. Kan gitu ya, betul. Bu. Iya. Ini sebenarnya ya proses untuk memvalidasi masalah kita itu. Dengan proses wawancara, Pak. Ya, bisa diceritakan, Bu, atau contoh kasusnya yang real. Iya. Apakah studi literat itu benar-benar menguatkan masalah Ibu, ataukah malah mengaburkan atau seperti apa, Bu? Bisa dicerita sedikit. Baik, Bapak. Kemudian untuk validasinya saya mendapatkan literatur dari beberapa sumber, Bapak ya. Salah satunya adalah dari Bapak Haryanto, eh, dari jurnalnya, Pak, yang menyatakan bahwa kemandirian peserta didik, mohon maaf, eh, kemandirian peserta didik itu dapat meningkat
dengan adanya perubahan metode begitu Pak. Kemudian Metode yang, iya, iya. ya, Terus. maaf Pak. Kemudian saya juga mewawancari praktisi atas dasar wawancara itulah beliau mengungkapkan bahwa kemandirian peserta didik itu dapat dibangun dengan adanya metode-metode yang dapat memancing keaktifan peserta didik begitu Pak. Oke. Metode yang relevan dengan discovery learning yang Ibu maksud itu seperti apa ya, Bu? Metode diskusi Pak. Diskusi. Diskusi tanya jawab gitu aja, tidak ada hal lain. Betul Pak. Misalnya Present. membangkitkan apa, engagement, membuat eksibisi atau apakah Bu? Apakah cuma diskusi seperti umumnya, Bu? Betul Pak, yang saya terapkan itu adalah pola presentasi. Jadi dalam pola presentasi, diskusinya itu mulai dari diskusi kecil dalam kelompoknya masing-masing, kemudian naik menjadi diskusi kelompok di dalam kelas begitu Pak. Jadi dalam proses presentasi itu terjadi pertukaran pikiran, kemudian peserta didik lebih yang lainnya, baik penampil ataupun kelompoknya lainnya berusaha untuk menciptakan suatu situasi yang aktif begitu Pak. Jadi diskusinya berjenjang, Bu, ya? Iya Pak. Berjenjang. Ibu membuat skenario untuk menjaga apa namanya, menjaga ketercapaian tujuan pembelajaran Ibu, ataukah Ibu menjadi observer saja? Di situ peran saya observer sekaligus fasilitator Bapak. Oh, berarti ada skenario, Bu, ya? Ada apa Pak? Oke, ada skenario. Bisa ditunjukkan salah satu contoh skenario-nya, Bu, yang Ibu... Izin share screen Pak. Ya, iya. Silakan, Bu, silakan. Sudah tampil Bapak? Baik Pak. Di sini di pertemuan kedua dalam rencana aksi saya. Ini belum muncul, Bu, mungkin. Oke. Baik Bapak. Terima kasih. Untuk rencana aksi 2, dalam sintak-sintaknya itu di sini tampak Pak, saya misalkan guru menampilkan video pembelajaran, kemudian guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi, guru memberikan bimbingan dan arahan, seperti itu Pak. Ini beneran, Bu? 5 menit cukup waktunya? Cukup Pak, karena ini hanya menyimpulkan begitu Pak, mengumpulkan informasi saja Pak. Oke. Bisa diklik satu ini, Bu, linknya di atas, Bu. Boleh Pak. Ini Ya. kebetulan saya membuat sebuah games Pak, puzzle. Ya. Ya. Coba diklik satu, Bu. Ini Ibu Wina sambil menunggu, Bu. Ibu Wina ini belajar sendiri membuat atau ada gimana, Bu, prosesnya? Ada Untuk ada uh, grup teachingnya kah atau gimana, Bu? untuk puzzle-nya Pak, Iya. ya saya ini sendiri Pak, mencari sendiri. Oh, gitu. Ya. Kita tunggu terbuka, Bu, ya. Dapat dari Instagram sebetulnya Pak. Ini Instagram, ya. Iya. Lama ya, Bu, Ya, jaringan Pak, mohon maaf. jaringan. Jadi tadi Ibu memilih model discovery learning, terus mengambil metode Diskusi. berdasarkan masalah yang Ibu pilih tadi apa, Bu, ya? Maaf. Kemandirian. Rendahnya Kemandirian, ya. peserta didik. Kemandirian. Kenapa nggak pilih proyek, Bu, nih? Biasanya kan proyek lebih mandiri tuh. Menurut saya kurang sesuai dengan materi ajar yang akan saya tampilkan begitu Pak. Oh iya, oke. Dasar pemasaran ya, Bu, materinya apa, Pak? Betul, masih dasar Pak. Oke. Ya. Ini Pak untuk
game puzzle-nya. Ini peserta didik nanti menyusun, karena kebetulan peserta didik menggunakan handphone, jadi pergerakannya mungkin lebih cepat, Pak. Oke, Bu, oke. Jadi ini yang saya maksud tadi, Pak Aris. Jadi kalau dasar-dasar itu tidak perlu dipaksakan jadi project. Ya, dengan model discovery, dengan berikan engagement, atau simulasi virtual, semuanya bisa memberikan. Jadi tidak usah membebani diri dengan harus project kalau dasar-dasar pemasaran. Itu yang begitu ya, ala Ibu ya, Ibu Wina Betul, ya. Pak. Iya, Oke, karena ya masih dasar. oke. Saya kira untuk sementara begitu dulu, Pak Aris. Ini apa namanya maraton aja ya. Baik, makasih Pak Alam. Sekarang saya Bu ini ya. Iya, Pak Jadi Aris. selain bertanya juga mengkonfirmasi Bu. Baik, Pak. Tadi Pak Alam sudah banyak bertanya terkait dengan bagaimana Ibu sebenarnya mengidentifikasi masalah sampai mengeksplorasi dan seterusnya. Saya ingin fokus dulu Bu, menyambung pertanyaan Pak Alam tadi, rencana aksi dan rencana evaluasi Bu. Iya, Pak. Saya mau tahu bagaimana caranya Ibu menuangkan itu solusi yang Ibu pilih tadi ke dalam perangkat pembelajarannya. Baik, Pak. Silakan. Iya, baik. Solusi yang saya pilih, Bapak, untuk masalah yang tadi, yang dari awal identifikasi, itu adalah terkait kurangnya kemandirian peserta didik. Setelah ditelusuri, kemudian akar masalahnya itu berasal dari metode pembelajaran yang diberikan oleh guru itu kurang sesuai dengan karakteristik baik itu peserta didik ataupun materi ajarnya, begitu, Pak. Nah, dari setelah saya mencari mengeksplorasi alternatif solusi melalui kajian literatur dan wawancara, saya mendapatkan penentuan solusi tersebut, yaitu dengan menggunakan metode diskusi yang dibarengi atau dikawinkan, begitu ya Pak ya, bahasanya, dengan model discovery learning, begitu Pak Aris. Oke, baik Bu. Nah, sekarang terkait dengan itu, nanti kan Ibu akan mengukur tuh nanti, mengevaluasi dari seluruh yang tahapan atau aksi yang telah Ibu terapkan. Dan sebenarnya kan Ibu kan memiliki dua rencana aksi kemarin kan, dari dua masalah itu. Nah, sekarang bagaimana caranya Ibu nanti itu mengukur atau menilai bahwa dari rencana aksi yang Ibu telah lakukan itu berhasil mengatasi masalahnya, yang masalah Ibu tadi sudah kemukakan. Ya, dengan melakukan observasi, Bapak, dan menuangkannya ke dalam lembar observasi. Apakah metode ataupun mohon maaf, karena kan di sini saya menambahkan media ya Pak ya untuk solusinya. Apakah media yang saya tampilkan itu bisa meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik ataupun kemandirian peserta didik, begitu Pak. Oke, boleh saya tahu Bu, yang mana saja sih alat ukurnya Ibu untuk mengevaluasi itu? Ada nggak bisa ditayangkan Bu? Baik Pak, izin stop share yang ini ya Pak. Oke. Kan tinggal Ibu menunjukkan saja tuh yang kemarin setelah RPP-nya kan Iya. ada ya. Mana Bu? Sebentar. Sambil nunggu silakan, Iya, silakan Pak, dijelaskan Bu, nggak apa-apa. Biasa loading nggak apa-apa, dijelaskan aja Bu. Ya baik Pak. Penilaian yang saya lakukan terkait berhasil atau tidakkah metode ataupun media yang saya tampilkan itu berdasarkan pemahaman peserta didik ketika presentasi, Pak. Itu dilihat dari pengetahuan yang mereka tangkap, kemudian keterampilan yang mereka terapkan dalam proses pembelajaran, Pak. Tapi Ibu buat kan
karena ini loading Bu ya. Iya Pak, ini loading. Loading. Tapi saya mau pastikan, maaf, saya mau pastikan, Ibu kemarin membuat apakah lengkap Bu ya, dari mulai refleksi, observasi dan seterusnya untuk evaluasi. Lengkap insya Allah. Ibu juga melakukan survei kepada siswa, Melakukan Pak. survei kepuasan. Iya. Oke. Bentuknya Bu, boleh diceritakan bentuknya untuk survei kepuasan itu? Kalau untuk refleksi itu saya nantinya akan link ya Pak kepada peserta didik. Link tersebut berupa polling terkait pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian untuk observasi itu isian format isian kepada peserta didik begitu Pak. Oke, baik Bu. Nah, kalau Ibu tadi sudah membuat RPP itu kan berbasis modul Merdeka ya? Iya. Berbasis modul Merdeka. Saya mau tahu, kalau Ibu tadi menentukan tujuan pembelajaran itu dari mana Bu ya dasarnya? Dari capaian pembelajaran Pak. Selain itu? Dari alur tujuan pembelajarannya. Oke, saya cukup untuk rencana aksi ya dan evaluasi. Sekarang saya mau dengar Ibu juga dari sisi lain. Pernahkah Ibu mendengar istilah HOTS? Pernah Pak. Iya. Ya. Oke, istilah HOTS itu apa yang Ibu pahami sih tentang istilah HOTS itu? Istilah HOTS itu adalah terkait pola pembelajaran abad 21, bagaimana peserta didik itu harus berpikir secara kritis Pak, gitu. Critical thinking, gitu Pak. Selain critical thinking, juga juga apa Bu? Juga kemampuan menganalisis sebuah masalah, kemudian mengevaluasi serta menciptakan mengkonstruksi sebuah. Dia inovatif dan kreatif kan Bu? Betul Pak. Nah sekarang yang saya mau tanyakan seputar itu, makanya saya tanya dulu, jangan sampai ada beberapa teman-temannya juga masih tidak lazim ya, padahal itu wajib hukumnya Ibu ketahui karena RPP-nya Ibu kan dibuat berdasarkan pada itu. Nah kalau RPP-nya Ibu Wina ini, apakah RPP-nya sudah berorientasi pada HOTS ini? Sudah Pak, sudah berorientasi HOTS. Ada argumentasi yang meyakinkan kepada kami? Iya Pak, karena dalam RPP, mohon maaf, dalam modul ajar saya tuangkan itu ada tahapan analisis Pak, menganalisis dalam sintak-sintak discovery learning itu dalam problem statement dan data collection itu ada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang berkaitan dengan pembentukan hipotesis terkait materi ajar yang saya tampilkan begitu Pak. Selain itu Bu, kalau untuk nanti membentuk tuh, selain tadi critical thinking-nya, untuk membentuk dia siswa itu inovatif dan kreatif, di mana letaknya Bu ya? Ya, inovatif dan kreatif itu Bapak dengan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi Pak. Saya menggunakan video pembelajaran, dalam modul ajar saya menggunakan media pembelajaran video, kemudian menggunakan games puzzle tadi Pak. Oke, saya belum masuk jauh di situ. Mungkin nanti Pak Alam masuk di sisi itunya ya, karena beliau dari digital marketing. Ya. Beliau ketua prodi di UNM. Saya lebih pada HOTS-nya dulu, Bu. Saya penasaran, Ibu itu bagaimana mengembangkan instrumen penilaian diantaranya dalam RPP itu, yang Ibu sudah katakan tadi sudah berbasis HOTS. Nah, bolehkah Ibu tunjukkan kepada saya, atau meyakinkan kepada kami, bahwa Ibu menyusun termasuk instrumen penilaian itu sudah berbasis HOTS? Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak? Silakan di share screen sambil dijelaskan. Baik, Pak. Dalam modul ajar saya sudah mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS. Yang pertama adalah dalam sintaknya, Pak, yaitu model yang dipergunakan oleh saya itu discovery learning. Dalam problem solving di sini
ada keterangan guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi tentang video yang ditampilkan, kemudian menyusun sebuah hipotesis begitu Pak. Dalam instrumennya Pak, juga saya sudah mengimplementasikan HOTS Pak, karena dalam LKPD-nya ini peserta didik dituntut untuk menganalisa materi pembelajaran begitu Pak. Bentar, Bu, bentar. Di mana letak hostnya ini, Bu? Yang instrumen penilaiannya. Saya penasaran di situ. Di mana letak hostnya ini? Yang kira-kira memancing siswa lebih pada critical thinking-nya, bahkan nanti tiba pada inovatif dan kreatif. Nah, dalam proses penjelasannya, Pak, dalam keterampilannya, di situ peserta didik dituntut untuk berpikir kritis, begitu, Pak. Karena dia membentuk persepsi-persepsinya terlebih dahulu, gitu, Pak. Setelah menganalisis, kemudian mereka kan membentuk, oh begini ya, oh begini ya metodenya, begitu. Misalnya, maaf ya, saya potong Bu Ina. Misalnya, Ibu kan pada mata pelajaran dasar pemasaran. Nah, untuk pertemuan 1 misalnya, ya, misalkan Ibu membuat soal, yang mana itu? Yang mana yang ada hotsnya di situ? Boleh saya kaitkan dengan materi yang ini, Pak? Iya. Harus dikaitkan. Materi yang saya tampilkan itu terkait model-model bisnis dalam dunia digital saat ini. Jadi model hotsnya itu adalah ketika saya menampilkan sebuah video, kemudian nanti dalam LKPD itu dituangkan pertanyaan bahwa kemudian kan nanti menyusun puzzle ya Pak, anak-anak itu ya. Nanti peserta didik itu dituntut untuk menganalisis puzzle ini, gambar puzzle yang telah disusun ini itu sesuai dengan model bisnis yang mana yang ditampilkan dalam video pembelajaran. Itu mungkin Pak, barangkali. Tapi ini penilaiannya Bu, semua mengukur sikap, keterampilan juga ya? Iya Pak. Bisa di scroll Bu, boleh saya lihat yang mana wujudnya itu kalau keterampilan misalnya? Keterampilannya ini adalah penerapan etika presentasinya, Pak. Bukan, Bu. Lebih pada keterampilannya coba. Kan normatif, Bu ya, kalau etika misalnya. Artinya kalau misalnya skillnya dalam berkomunikasi, ya oke, itu bisa skill. Iya, Pak. Ini, Pak, ada keteraturan sistematika dalam penyajian materi. Oke. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang lain, Bu ya. Terkait dengan tadi HOTS, Ibu pernah dengar istilah literasi? Pernah, Pak. Literasi numerasi ya biasanya. Ya. Iya, Tapi kalau Ibu sudah kembangkan tadi RPP, nah bagaimana Ibu melakukan upaya untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi siswa? Iya, dengan cara memberikan kebetulan ada Pak dalam sintaksnya, yaitu peserta didik itu harus mencari referensi ataupun informasi yang relevan begitu Pak. Di sini ada kegiatan membaca, kemudian saya sarankan untuk tidak hanya mencari dari internet begitu Pak, tapi dari buku-buku yang menunjang terhadap materi ajarnya. Salah satunya adalah mengajak mereka untuk berkunjung ke perpustakaan begitu Pak. Oke, sekarang sudah menit keberapa Pak Alam? 22 menit. Oke, kalau gitu saya serahkan lagi ya ke Pak Alam untuk melanjutkan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Oke, Bu. Saya masih butuh ini, Bu. Butuh penjelasan sih. Bagaimana mengaitkan puzzle tadi dengan proses menemukan pemahaman konsep dengan materinya nih, Bu. Baik, Bapak. Itu kan dia. Bapak, ini diawali dari penayangan video, Pak. Saya sebelumnya menayangkan dulu video terkait materi yang akan pada saat itu, begitu ya, Pak. Kemudian baru saya memberikan link puzzle, begitu. Nanti anak-anak menyusun gambar dalam puzzle tersebut, kemudian
dalam aktivitasnya ketika menonton video, anak-anak itu peserta didik, mohon maaf, itu disarankan atau disarankan untuk mencatat materi-materi pentingnya begitu Pak. Nanti ketika mereka sudah menemukan gambar puzzle-nya, kemudian mereka menganalisis, oh sepertinya gambar puzzle yang ini cocoknya ke model yang ini begitu. Begitu Pak. Maksudnya Bu, dia menyusun puzzle sambil mencatat. Bagian mencatatnya pada saat menonton video Pak. Oh gitu. Iya. Saya sambil buka-buka ini medianya Ibu. Iya Pak. Tadi sempat saya lihat Bu, itu apa ya, rubriknya, penilaiannya itu ada yang cukup, tidak cukup gitu ya. Yang di halaman berapa nih? Baik, iya Pak. Ada Di halaman baik, ini Bu ya. ada. Coba Bu. Ada tuh saya lihat tadi. Nah ini Bu, di aspek yang dinilai, oh ini hanya untuk penyusunan puzzle ya. Oke, saya sudah buka tadi Bu, puzzle-nya. Betul-betul puzzle menyusun ini ya. Iya Pak. eh Gambar. iya, menyusun gambar ini Pak Aris, menyusun gambar. Kemudian apa nggak bosan Bu itu metode diskusi selama 2 kali pertemuan itu Bu? Eh, untuk mengatasi kebosanan peserta didik, di Iya. pertemuan kedua saya eh, menyuguhkan gitu Pak game puzzle ini supaya tidak jenuh dengan metode yang saya ambil begitu. Tapi Ibu tadi kan menyebut ini untuk mendukung topik pembelajaran ya. Iya Pak. Enggak tiba-tiba untuk apa sebagai apa ya? Maksudnya ini kan game kalau semuanya puzzle juga bisa membosankan Bu. Oh, Iya, ini iya, kan semuanya puzzle ya. puzzle Pak. Jadi kalau semua Ini gamenya, Pak, nah kebetulan, iya, mohon maaf Pak, kebetulan iya. pada proses pembelajaran itu dibagi beberapa kelompok dengan gambar puzzle yang berbeda-beda nanti platform yang Iya. gambarnya begitu Pak. Jadi nanti saya kasih waktu, jadi siapa yang paling cepat menyusun gambarnya begitu. Itu tantangannya mungkin di situ Pak. Eh, Agar tidak tercipta kebosanannya di situ Pak. Jadi berbeda-beda gambar puzzle dari tiap-tiap kelompoknya. Di sini ada 5 kelompok, ada 5 link gambar puzzle yang saya kirimkan begitu Pak ke masing-masing kelompok. Itulah Bu. Kenapa misalnya eh sebenarnya kan bisa digunakan untuk misalnya eh Google Slide Bu, Google Slide. Iya, iya Itu Pak. kan mereka bisa diajarkan untuk bikin gambar menggunakan segitiga, kotak, lingkaran untuk dia modifikasi supaya dia bisa meng-create ya. Jadi dia meng-create sendiri berdasarkan imajinasinya. Ini kan pemasaran digital ya. Eh, Materinya dasar sudah di situ. ya, model-model Ya. bisnis dalam pemasaran digital betul Pak. Nah, nah itu jadi kalau kalau semuanya puzzle itu kan yang puzzle itu kan sudah jadi Bu ya, tinggal disusun. Betul Pak. Ya, sementara kalau mereka diberikan skenario saja untuk meng-create satu gambar dengan menggunakan ya mungkin gambar segitiga Pak R ya, segitiga, lingkaran, kotak diubah menjadi gambar manusia gitu kan, atau gambar rumah atau gambar apalah, itu kan bisa lebih imajinatif Bu, maksud saya Oh, gitu iya. loh. Iya, baik Bapak. Iya, jadi supaya gamesnya bukan cuma apa pasang-pasang puzzle gitu, bisa bosan juga tuh sisanya Bu. Baik Pak. Nanti saya Iya, akan tambahkan mungkin ya, permainan atau games lain ya Pak. ya. Ini Pak Terima Risya kasih sambil masukannya kita Pak Alam. sambil kita apa menguji juga bisa memberikan anu ya Pak Risya. Iya Pak, pengetahuan baru buat saya Pak, global slide. Iya Bu. Oke Pak Aris, Waktunya berapa menit lagi, Kak? masih ada 16. Oke, masih ada 16. Kalau gitu saya yang bertanya lagi.
Bu Wina, karena Ibu tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, tentu kan itu mengundang kami lebih penasaran untuk bertanya pada sisi yang lain. Khususnya tidak lari atau tidak jauh dari indikator. Sekarang saya penasaran, seberapa yakin sih Ibu ini bisa menyelesaikan masalah khususnya pada tahapan-tahapan yang Ibu sudah paparkan tadi? Iya, insya Allah saya sangat yakin Pak, karena peserta didik itu utamanya di tingkat SMK itu Pak, itu kan sedang apa ya, sedang kritis-kritisnya gitu. Jadi kalau misalkan mereka disuguhkan dengan permainan ataupun pembelajaran yang sifatnya apa ya, masuk gitu ke dalam pergaulannya mereka gitu ya, dengan menggunakan metode-metode yang sekarang sedang eh, apa ya namanya, sedang berkembang gitu Pak. Jadi biasanya mereka langsung tertarik begitu Pak. Motivasi belajarnya mereka meningkat begitu Pak. Jadi insya Allah saya sangat yakin terkait solusi yang saya tawarkan gitu Pak. Boleh Ibu sedikit praktekkan bagaimana kalau Ibu memulai pembelajaran di kelas. Baik Pak, Anggaplah kita coba apa sih istilahnya pembelajaran ini ya, peer teaching ya. baik Pak. Jadi saya melihat bagaimana Ibu membuka kelas. Ya, langsung ya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu sebelum memaparkan materi akan presensi dulu ya. Tapi sebelum presensi, boleh Rizky sebagai ketua kelas untuk memimpin doa ya. Baik, selesai. Ya, terima kasih kepada Rizky yang telah memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Rizky, Andi, ya. Oh, Rian sakit ya. Kemana? Oh, sakit. Oh, sama-sama kita doakan ya supaya Rian segera sembuh dan masuk kembali ke sekolah begitu ya, bersama-sama dengan kita untuk belajar. Ya, baik. Terima kasih. Ibu ingin apresiasi dulu ya untuk petugas piket hari ini. Sangat luar biasa sekali. Kelasnya begitu bersih ya. Acungkan 2 jempol ya untuk petugas piket hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi petugas piket di hari-hari berikutnya ya. Kita masuk ke pembelajaran pada hari ini yang akan Ibu sampaikan, yaitu terkait model-model bisnis dalam dunia digital begitu ya. Sebelum memasuki materinya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Tapi Ibu mau tanya dulu nih, misalkan ya, di antara kalian ada tidak yang sudah atau sering bahkan menggunakan aplikasi, baik itu Shopee, Lazada, atau Gojek? Ada? Iya, baik. Intan, oh Intan sering ya, sering belanja ya kamu ya. Check out ya, sip ya. Nah, seperti itu. Kemudian siapa lagi? Oh, Andi sering pakai Gojek. Oke, pakai Gojek emang ya, kemana-mana lebih fleksibel pakai Gojek ya. Iya, terima kasih atas jawabannya untuk Intan dan Andi ya. Betul sekali, ada beberapa aplikasi yang sering kita gunakan. Nah, itu disebutnya adalah platform. Platform ini sangat membantu kita dalam proses kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, dalam pertemuan kali ini ada kaitannya dengan platform-platform yang tadi kalian sebutkan. Baik, sekarang Ibu akan tampilkan terkait video pembelajaran materi hari ini. Check it out, saksikan, kita saksikan, silakan. Kurang lebih begitu Pak, cukup atau masih lanjut? Oke. Cukup. Sekarang di penutup Bu, apa yang Ibu lakukan di penutup itu kan ada kegiatan inti kita sudah lalui tadi. Ya, Sekarang saya mau lihat Ibu di kegiatan penutup untuk penugasan misalnya Bu. ya, baik Pak. Ya. Coba Eh, ditunjukkan juga Bu. Itu sepertinya ada di bawah yang kemarin Bu ada kejadian bagus pembukanya, kegiatan intinya bagus. Lupa tutup Bu. oh iya Pak, Lupa tutup sampai tidak ada pengayaan, tidak ada penilaian. Nah, itu yang kami harus ingatkan juga dan tanyakan. baik Bapak. Ada juga Bu, langsung kegiatan inti, lupa suruh berdoa, lupa suruh ini. Tegang mungkin Bapak. Baik, untuk Nggak usah ditayangkan Bu.
Oh iya, Itu justru mengganggu nanti. oh Cukup iya, dijelaskan aja. Apa iya. tahapannya sih? Baik Pak. Nggak usah Stop. ditunjukkan, nggak usah. Oke, Itu mengganggu jaringannya Ibu. ya, terima kasih. Dijelaskan aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya praktek lagi Pak. Loh, Pak. Saya praktek lagi Pak. Kegiatan penutup begitu Pak. Halo Pak Aris. Iya Bu, Ya, baik. sedikit Ah, singkat aja Bu untuk ya. penugasannya gitu. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini Ibu sudah mengambil kesimpulan ya terkait prestasi yang kalian lakukan tadi. Kemudian Ibu acungkan dulu jempol ya kepada kelompok satu yang telah berhasil menebak gambar puzzle-nya ya tadi ya Sophie ya. Iya betul sekali ya. Ibu sangat mengapresiasi ya eh, dengan keberhasilan penyusunan puzzle kalian. Ya, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penugasan yang harus kalian lakukan di rumah, yaitu kalian mengidentifikasi kembali sebetulnya apa sih kelebihan ataupun kekurangan dari masing-masing platform yang sudah tadi Ibu berikan kepada kalian, gitu ya. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Baik, platformnya bebas? Ya, bebas. Silakan platform apa saja yang sebetulnya yang betul-betul membantu atau berkontribusi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu ya. Cantumkan kelebihannya ataupun kekurangannya. Begitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa ya. Rizky, silakan pimpin lagi doanya. Selesai ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal Oke, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi. Oke Bu, ini saya coba-coba susun pasalnya satu Bu, yang Boleh Google, Pak? yang Google udah Bu, dan kan saya sudah Google, coba nih, yeah. yang Google Ads. Iya Pak, Google Ads. Hanya ini Bu, eh, kalau dikaitkan dengan hots itu gimana Bu ya? Eh, Eh, iya, iya Pak. gimana Bu? Menurut saya Pak, karena kan di situ anak-anak kan ada proses analisis ya Pak ya. Kan sebelumnya saya tampilkan video pembelajaran itu hanya materinya saja. Misalkan kan model itu terdiri dari misalkan marketplace, kemudian utility, subscription dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka melihat video kemudian mencatat inti penting dari materinya, dan udah ada terekam kan Pak ya. Oh, ini ya, oh begini begini begitu ya. Oh kalau utility itu begini, oh kalau misalkan marketplace itu begini. Kemudian ketika saya tampilkan atau memberikan games terkait apa platform-platform itu, mereka langsung ngeh Pak, langsung ngeh kayak Shopee itu Pak. Kan ada Shopee ya Pak. Shopee setelah disusun ternyata gambarnya Shopee. Mereka tuh suka excited Pak. Bu, Shopee Bu, masuknya kemana? Coba masuknya kemana? Oh masuknya ke sini Bu, ke marketplace gitu. Jadi kan kalau dijelaskan hanya dijelaskan saja mereka tuh biasanya nggak kebayang naon apa marketplace itu gitu Pak. Tapi kalau misalkan udah ada gambarnya, jadi mereka langsung klik gitu Pak. Iya Bu, ini masuknya ke marketplace. Kenapa disebut marketplace? Karena Bu, di situ kan tokonya banyak begitu Pak. Oh, gitu ya Bu. Iya Pak. Jadi mereka paham konsepnya ya. Iya, jadi coachnya itu di pemahaman konsep, jadi pembuatan hipotesis awal di penayangan video. Oh, bukannya kalau pemahaman itu Bu, bukan masuk hots ya, kalau pemahaman. Mohon maaf Pak, bukan pemahaman, Iya, analisis Pak. Analisis Pak. ya itu dia Bu. Penganalisisan, Ya, pengidentifikasian Pak. iya. Kalau hots itu kan levelnya ya minimal menganalisis, evaluasi sama Mencipta. menciptakan ya. Iya Pak. Kalau puzzle itu kan dia tidak menciptakan sih, dia Hmm, hanya menyusun aja Bu. betul Pak. Oke, kira-kira Bu nih kalau dikaitkan dengan apa namanya yang mungkin juga Ibu sudah pernah dengar, yang TPCAK ya, apa? Iya Pak. Ya itu. Teknologi. Iya Pak. Ya. Kira-kira menurut Ibu nih yang paling utama itu apanya Bu? Teknologinya kah, kontennya kah, atau pedagogi kah, atau perlu kombinasi Bu? Bisa di. Seluruhnya Pak. Menurut Hmm. saya semua komponennya itu harus bersinergi dengan pola pembelajarannya Pak. Kalau saya minta diberikan persentase Bu, misalnya teknologi itu berapa persen, konten berapa persen, pedagogik berapa persen. Kalau Eh, misalnya ini selama ini yang Ibu Yuna lakukan. ya Pak.
Ya, kira-kira Eh, berapa, Bu? ya Pak. Teknologinya karena sekarang pembelajarannya harus berbasis IT begitu Pak, berarti 50% Pak. Gitu. Kemudian pedagogiknya 25 dan kontennya 25 begitu Pak. Oke, gitu ya. Ya Pak. Oke, Pak Aris. Sisa waktu kita masih ada 5 menit. Ibu Wina ini sangat apa ya? Eh, sangat bersemangat menyampaikan apa namanya ke siswa-siswanya. Jadi, oke. Selain apa namanya metode ini, Bu, yang ini kan hanya untuk PPG ini ya, tapi ini bertanya lanjutan aja. Eh, apa metode yang lain yang pernah Ibu coba ada nggak, Bu ya? Platform begitu Pak? Ya, kan ini hanya apa ya? Hanya satu metode ya. Iya Pak. Ya, Eh, Biasanya itu saya suka ini Pak. Mungkin ini agak konvensional sih Pak ya. Tapi ya. biasanya itu saya menuangkan jadi pemahaman peserta didik itu dituangkan dalam sebuah mind mapping atau misalkan gambar begitu Pak. Ah, Nanti ya. peserta didik itu eh, kan kita belum menjelaskan materinya. Nah, mereka menangkap, kemudian mereka menuangkannya ke dalam sebuah mind mapping dan mereka sendiri yang menjelaskan mind mapping mereka masing-masing. Jadi saya dapat mengukur penilaian apa peserta didik itu sampai mana nih pemahamannya begitu Pak. Gitu. Oke, Bu. Ini saya sudah sukses menyusun Google Ads-nya, Bu. Saya dikasih Iya, selamat nih. selamat. Terima kasih Pak. Iya. Saya coba-coba susun Pak Aris Google Ads-nya. Iya, iya. Ya, Saya Pak. tadi Silakan malah lanjutkan Pak Aris. Apa tadi Pak, saya dapat apa tiba-tiba Pak? tiba-tiba keluar Pak Alam, Ibu. Iya. Saya nggak tahu apa tiba-tiba jaringannya ini bermasalah. Bu Wina sedikit berapa menit lagi Pak Alam? 2? Sorry, termute. 2, Masih 1 ada menit. empat. Masih ada 4. Oke, 4 menit. 4 menit. Sekarang Bu Wina tadi saya masih bertanya seputaran apa istilahnya mau masuk pada istilah ini ya, teknologi. Baik Pak. Pak Alam saya sempat mendengarkan mempertanyakan itu. Nah, kira-kira kalau ke depannya Ibu ingin mengembangkan RPP ini yang berbasis modul Merdeka, teknologi apa saja yang Ibu akan masukkan? Artinya bukan hanya terfokus pada Ibu yang tulis. Saya mau lihat bagaimana Ibu punya kemampuan HOTS. Ya, kemampuan HOTS juga memasukkan juga teknologi baru. Ada nggak kira-kira Bu Ina? Ya, misalkan saya apa ya? Sekarang kan ada Chat GPT Pak. Ya, dan Chat GPT itu sudah terakomodir di Canva Pak. Nah, itu mungkin yang akan saya terapkan ke peserta didik nantinya Pak. Tapi tergantung disesuaikan, mohon maaf, disesuaikan dengan model dengan materi ajarnya begitu Pak. Jadi nanti akan insya Allah kebetulan ada di kelas 11 Pak. Kelas 11 itu sudah kejuruan gitu, sudah menyangkut materi-materi kejuruannya. Itu ada materi yang bisa saya terapkan dengan teknologi Canva berbasis ChatGPT. Oh ya, berarti Ibu rencana sudah ya kan sekarang kan lagi tren Bu ya bagaimana Iya. guru-guru sudah menerapkan AI ya. AI Pak. Gitu. Oke, sip. Ibu ini di luar dari pertanyaan itu, saya mau tahu Ibu di sekolah mana ya? SMKN 1 Buah 2 Pak, Sumedang, Jawa Barat. Tahu Pak, tahu. Tahu Sumedang Pak. Gitu Iya. Oh, berarti saya dari Sumedang Bunda, kemarin, Pak Bapak, Aris. Bunda saya. Bunda ya, itu Pak Alam dari Bapak, Sumedang. Bapak dari Unpad ya Bapak? Dari Unpad, Ya. Bu. Iya. Dari Unpad Jadi kemarin, Bu. Mampir Pak. bahasanya di sana kumaha, dah gitu Terus ya. pisan Bapak, kumaha Paris? Dampak. Apa gila gitu ya. Gila. Seueur tehnya di sini Pak, banyak tehnya Pak kalau di sini Pak. Ya, Iya. betul. Ini teh apa ya gitu Pak. Siap. Tehnya. Ya, kita berharap sih dari ujian ini Ibu betul-betul selain menguasai, Ibu bisa menerapkan ya. Artinya bahkan mengembangkan dari apa yang Ibu sudah kembangkan di RPP. Baik. Ya. Saya kira Amin, Bapak. waktunya sudah cukup, Bu. Kami berharap
dan juga mengucapkan selamat untuk Ibu Wina sudah tiba pada tahap ini. Kami tentunya saya dan Pak Samsul Alam menjalankan tugas untuk memberi pertanyaan-pertanyaan ujian. Untuk kelulusan Ibu dan nilainya itu sangat bergantung dari apa yang Ibu telah sampaikan tadi. Ya, kalau saya sendiri sih ingin menyampaikan bahwa Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami sesuai dengan indikator yang ada dengan baik dan benar. Ya, Alhamdulillah. Terima harapan kasih. kami adalah tindak lanjutnya, Bu. Jadi bagaimana Ibu kembali ke sekolah menerapkan dan bahkan mengembangkan dari apa yang Ibu telah jelaskan kepada kami. Ada pesan-pesan, Pak Alam? Ya, saya Belum kira kita- cukup Paris, sudah saya tanyakan tadi dan tinggal menunggu reward karena saya berhasil menyelesaikan puzzle-nya Paris. Itu Pak, tahu Sumedang Pak, ditunggu Pak di Sumedang Pak. Terima kasih Pak Aris. Baik, saya kira cukup sekian Oke. ya. Pak Ya. Alam, saya kira Ya, cukup cukup. sekian ujian untuk sesi Ibu Wina Gustiana pada hari ini. Semoga Ibu dapat menjalankan tugasnya dengan baik setelah ujian atau dinyatakan lulus pada ujian komprehensif ini dan melalui proses PPG sampai pada tahap akhir. Mohon maaf, kami undur diri. Saya Pak Aris Barudin dengan Bapak Samsul Alam. Mohon maaf juga atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsul Alam, Pak Aris. Izin Ya, Pak.